Baik, disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja Business and Inspiration. Nah, tidak terasa 5 tahun saya openingnya kayak gitu terus. Kawan Bu, Masa nggak dibikin terasa? format baru. Oh gitu ya? Iya dong. Iya. Format kata-kata baru. Boleh. Karena kan 5 tahun gitu terus ya, sampai kertasnya ganti-ganti kadang-kadang. Sampai di luar kepala. Oke, smart listeners dan juga teman-teman yang bergabung di kesempatan pagi hari ini, senang sekali menyapa smart listeners dan juga yang mendengarkan. Kita sedang ada di program di mana hari ini kita sudah genap 5 tahun Smart FM Yogyakarta mengudara, begitu. Dan ini sebagai rangkaian dari ulang tahun besok di Smart FM Network di tanggal 20 Mei ya, Mas Beni ya. Nah, ini saya sekarang sedang bersama the one and only pengasuh Smart FM Yogyakarta. Kakak pembina. Kakak pembina, betul, dari kuartir cabang Kota Baru. Mas Beni, selamat pagi Mas Beni. Selamat pagi Victor, selamat pagi smart listener semuanya. Luar biasa, sehat Mas Ben? Sehat. Saya walaupun ini sekedar SOP saja karena sebenarnya ketemu tiap hari jadi saya tahu beliau sehat-sehat terus, tapi kan biar di udara enak saya tanya gitu. Setiap detik kita harus optimis sehat. Betul. Dan itu wajib. Sekaligus diingatkan ya pendengar protokol kesehatan gitu. Oke. 5 tahun loh, Mas Ben. Betul. Gimana? Jadi genap 5 tahun hari ini ya. Hari ini. 24 April Smart FM Jogja itu mengudara dengan brand Smart FM, dan ini merupakan Smart FM Network. Ya. Kita dari 10 kota termasuk Yogyakarta ini, dan dulu 24 April itu yang dalam tanda kutip meresmikan Smart FM itu Pak James Gui. Oh, oke. James Gui ya kita tahu lah, setiap Selasa juga hadir di Smart FM setiap Selasa pagi. James Gui dan Wali Kota Yogyakarta Pak Haryadi Suyuti. 24 April itu meluncing nama menjadi Smart FM Yogyakarta. Dulu namanya Eltira FM. Oke. Tetap Kompas Gramedia juga, dan sekarang kita KG Radio Network. Kalau sebenarnya ini jadi pertanyaanku juga sih Mas Ben. Kenapa kemudian akhirnya kita menggarap sektor bisnis sih Mas Ben? Menggarap sektor bisnis untuk segmen dari betul. Smart FM. Karena kita semua perlu bisnis. Oke. Ya, setuju sih. Iya toh? Iya, setuju. Saya goleran aja butuh bisnis loh. Betul. Setiap sendi kehidupan kita itu butuh bisnis. Oke. Pendidikan butuh bisnis. Ya. Butuh inspirasi, ya toh? Betul. Kesehatan. Apalagi kesehatan jelas. Bisnis alat kesehatan, misalkan gitu. Dari ekonomi jelas lah, dari pasar, dari wisata, pariwisata juga butuh bisnis. Semuanya bisnis. Dan Jogja terus bergulir bisnisnya, dan UMKM-nya ini justru bertumbuh terus di Yogyakarta. Oke. Makanya Smart FM Jogja ini hadir memberikan inspirasi, juga peluang bisnis di mana teman-teman ini bisa berkolaborasi dengan Smart FM Jogja. Wah, luar biasa. Nah, nanti kita hadirkan juga teman-teman yang sudah biasa bekerja sama dengan Smart FM Jogja gitu kan. Nanti silakan mereka bertestimoni. Wah, Smart FM itu kok kayak gini ya. Kok bikin usaha saya semakin laris lah. Betul. Gitu loh. Saya agak deg-degan barusan. Nanti dari sektor pariwisata ada, dari pendidikan juga ada. Jadi nanti silakan teman-teman ini bertestimoni. Sudah 5 tahun kami mengudara dan memberikan inspirasi, motivasi, hiburan, dan tentu saja dan juga mengembangkan bisnis. Karena radio itu juga menjadi media komunikasi. Media komunikasi
yang efektif juga untuk teman-teman pebisnis ini. Mereka bisa woro-woro iklan tentu saja ya kan. Tapi betul. Para narasumber juga memberikan inspirasi, oh bisnis saya itu begini loh, begini. Saya caranya mengantisipasi pasar nih. Ketika pandemi kami terus ternyata bisa eksis, caranya begini. Nah, itu melalui Smart FM. Oke. Radio itu punya sosial media, tapi sosial media belum tentu punya radio. Oh iya betul. Oh iya, makanya efektif bekerja sama dengan Smart FM Yogyakarta. Oke, baik. Itu. Jadi luar biasa karena Smart FM pun juga mewadahi teman-teman untuk gabung ya, terutama teman-teman yang berbisnis dari berbagai sektor lah, dari expertnya, dari pengusahanya, bahkan pengusahanya ketemu konsumennya di sini juga karena pernah waktu itu ada pengalaman pribadi sih 2 orang ke sini dengan jenis usaha yang berbeda, tapi ketika duduk di sini terus mereka ngobrol jadi joinan Mas waktu itu. Yang satu usaha makanan, aku agak lupa apa, tapi yang satu kemasan. Nah, mereka ngobrol di sini. Boleh tuh Mas, saya kayaknya pesen 250. Deal-dealannya di sini, Mas. Deal-dealan di sini. Wah, luar biasa. Ketika mereka semua jadi narasumber ya? Jadi narasumber. Saya di situ diem aja. Saya bisa deal-dealan apa ya? Iya. Efektif. Benar. Saling mempertemukan para pengusaha, juga mempertemukan stakeholder. Betul. Juga ketika dulu awal pandemi, ingat mie letek. Oh iya. Mbak Mendes. Yang ternyata mohon maaf Mbak Mendes juga, Mas Hanung juga sudah mendahului kita karena COVID-19 juga. Ketika talkshow di Smart FM. Ya toh, ketika pandemi, dia kan usahanya tutup. Betul. Nah, terus dengan talkshow di Smart FM dia mengumumkan, dia jualan online. Nah, Victor juga kuliahkan BA-nya kan. Betul. Ternyata setelah talkshow di Smart FM, dia online-nya laris. Jadi orang tahu bahwa dia tuh tutup secara fisik, tapi dia masih bisa menerima order secara online. Kan kuliahkan WA-nya atau matur nuwun teman-teman atau saya laris. Nah, itulah kita memberikan manfaat bagi orang lain. Berbagi rezeki kepada orang lain. Dan harapannya ke depan makin banyak yang seperti itu ya, Mas. Betul. Jadi ya kita semua saling bekerja sama, bersinergi, karena tujuan kita juga memajukan bisnis di DIY ini, tentu saja mencerdaskan kehidupan bangsa, dan semua kita berkorelasi ini antar ya pengusaha, pendengar, pengiklan, pemerintah, dan semua yang stakeholder kita wadai di Smart FM Yogyakarta ini. Oke, baik. Dan harapannya 5 tahun ini jadi langkah yang akan terus jalan. Nanti ada ke-6, 7, 8, 9, 10 sampai terus begitu. Dan ya Mas Beni masih akan jadi kakak pembina kuartir cabang Kota Yogyakarta. Oke. Kita 5 tahun mengudara, tapi nanti kita akan lebih meriah lagi ulang tahun Smart FM Network. Betul. 20 Mei. Jangan lupa guys, 20 Mei. Ya, nanti kita bikin hashtag yang keren. 20 Mei apa nanti saya bukan bagian dari tim kreatif ya. Sorry. Inspirasinya nanti. Oke. Nanti inspirasinya nanti. Nah, ini kita juga akan ngobrol-ngobrol santai bersama teman-teman. Nah, sudah Mas Markus, Mbak Wivi juga matur nuwun sudah mendukung kami semua, Mas Embun juga, Mbak Ola, matur nuwun sudah mendukung Smart FM Yogyakarta. Oke, baik. Nah, ini co-pilotnya sudah landing, jadi pilotnya tinggal saya, jadi saya lanjutkan saja, saya bergeser sedikit. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan, wah ini saya agak deg-degan sebenarnya kalau boleh jujur ya. Kan kita mau ngobrol dengan teman-teman dari kebanyakan nih di Jakarta ya teman-teman ya. Saya mau sapa dulu deh. Ini ada yang pertama saya mau ke Mas Markus dulu. Beliau ini adalah Direktur KG Radio Network. Selamat pagi Mas Markus. Selamat pagi Mas. Sehat? Sehat Mas. Mas Markus sehat? Sehat, alhamdulillah. Oke, jogging atau goes, Mas? Jogging dan goes kebetulan saya. Luar biasa loh. Dihajar semua loh. Naik gunung nggak, Mas? Dihajar semua. Naik gunung belum. Turun gunung. Ya? Gunung yang mana? Mas Markus, aduh saya senang sekali bisa ini ya menyapa Mas Markus. Tapi aku kayaknya kalau secara pribadi belum pernah ketemu deh. Tapi kita pernah beberapa kali di ini ya virtual meeting ya.
Jadi pertama kalau dari saya terima kasih sih Mas selalu memberikan insight-insight buat kami teman-teman di daerah. Nah, Sama-sama. 5 tahun nih Mas Markus, Jogja, gimana Mas? Monggo. 5 tahun ya. Ya. Kayaknya kalau dengar kata 5 tahun nih kan katanya usia-usia balita. Tapi kok banyak sekali penelitian yang bilang tuh, kalau kita analogikan sama seorang anak ya, bahwa tumbuh kembang psikologis, cara berpikir, pola berpikir, itu justru katanya dibentuk tuh dari lingkungan sosialisasi primernya, yaitu keluarga. Dan itu dimulai sejak usia-usia balita. Jadi kalau kita dengar, oh Smart Jogja nih usianya 5 tahun, jadi ini adalah momen-momen kritis untuk membentuk mau jadi seperti apa Smart Jogja. Kalau katanya lagu ya, mau dibawa kemana sih Smart Jogja gitu ya. Nah, tadi sih boleh. Canda. Karena hari spesial semua boleh dilakuin pokoknya. Oke, lanjut Mas, lanjut. Iya, tadi sebenarnya saya menyambung dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Mas Beni katanya tadi ya, Ketua Cabang Jogja gitu ya, Ketua Cabang Jogja. Tadi disampaikan bahwa harapannya sih kalau berbicara mengenai kita sudah 5 tahun, lalu kita ini adalah sebuah media radio yang justru dengan adanya disruption teknologi, kalau buat saya justru makin spesial. Kalau nasi goreng spesialnya pakai telur, kalau radio spesial di disruption digital ini adalah justru tadi tuh statementnya Mas Beni menarik. Kalau radio bisa punya sosial media, tapi mereka yang main sosial media belum tentu punya radio, gitu ya. Betul. Nah, terus kira-kira kondisi spesialnya seperti itu. Nah, harapan dari kespesialannya itu apa sih sebenarnya? Kan selalu maunya supaya radio Smart FM yang ada di Jogja ini terus menjadi referensi nih. Referensi bagi siapa? Bagi seluruh audiens yang ada di Yogyakarta. Biar jadi apa sih? Jadi referensi radio itu media informasi bisnis dan inspirasi. Di mana ini goals value yang luar biasa. Jadi semua unit di bawah Kompas Gramedia itu punya goals, visi misinya adalah ikut mencerdaskan dan mencerahkan kehidupan bangsa. Wah, itu dari bahasanya value-nya luar biasa. Iya, betul. Tapi jadi mungkin agak sedikit beban. Bebannya adalah wah, value-nya luar biasa. Tapi justru itu yang harusnya terus membawa seluruh radio yang ada di KG Radio Network, terutama di Smart FM, terus bisa menjalankan bisnisnya sesuai dengan rambu-rambu value yang mau kita deliver sama-sama nih untuk seluruh audiens dan juga stakeholders. Lalu kalau berbicara mengenai stakeholders, tadi juga udah disampaikan oleh Mas Beni. Iya loh, radio itu bisa selalu jadi namanya partner strategis buat seluruh stakeholders. Kamu butuh apa? Jualan produk. Kamu butuh apa? Campaign. Kamu butuh apa? Berbagi sebuah masalah, kita bantu cari solusinya. Nah, harapannya itu pun terus berjalan nih. Dengan 5 tahun yang sudah berjalan, dengan testimoni dari seluruh stakeholders, harapannya di tahun-tahun ke depan, itu selalu jadi pegangan. Dan Smart FM Jogja itu selalu jadi pilihan utama nih untuk seluruh stakeholders yang ada di Yogyakarta. Ya. Tujuannya tadi, kita bersama-sama. Bersama-sama apa? Bersama-sama terus bisa sustain secara bisnis, terus bersama-sama bisa memajukan bisnis yang ada di Yogyakarta. Dan ikut tadi, mencerahkan kehidupan bangsa. Semoga goals akhirnya itu ya, dengan adanya Smart FM, kita tidak hanya bisa merunning bisnis ini, tapi punya goals sosial utama nih, untuk terutama di warga Yogyakarta. Mencerdaskan, mencerahkan kehidupan bangsa. Wah, itu harapan luar biasanya untuk Smart FM. Karena dari namanya kan udah smart ya. Nah ini nih PR-nya kita. Bagaimana kita bisa buat seluruh warga Jogja live smart with Smart FM. Wah, nice. Live smart with Smart FM. Jadi kalau ditambah sama semboyan anak sekarang, yuk bisa yuk gitu ya. Iya. Yuk bisa yuk live smart with Smart FM. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi tagline dong hari ini, bisa nggak? Oke, baik. Mas Markus, ada lagi yang mau ditambahkan? Itu aja paling dari saya. Selebihnya kembali selamat buat teman-teman atas segala macam pencapaian yang sudah dicapai oleh seluruh tim Smart FM. Pastinya saya harus ucapkan beribu-ribu selamat dan juga apresiasi luar biasa. Biasanya PR-nya gini ya, kalau kita ulang tahun,
ulang tahun. Jangan sampai kita cuma maknai secara harafiah. Yuk tahunnya kita ulang. Tapi ini adalah momentum untuk kita sama-sama refleksi. Apa sih yang sudah kita lakukan? Atas segala achievement, sangat wajar kita harus merayakan. Bersyukur atas segala pencapaian. Tapi challenge yang paling utama ya, yuk karena tahunnya berulang, jangan sampai hanya kita mengulang tahun yang sama, tapi kesempatan tahun berikutnya adalah kita lakukan yang jauh lebih baik lagi. Supaya goals tadi ya, katanya kan kalau orang smart, keep improving. So, biar kita terus jadi live smart with Smart FM, mari kita melakukan improvement setiap tahunnya. Oke, baik. Thank you sekali Mas Markus. Saya tunggu kalau sudah tidak ada perkoronaan ini ke Jogja dong. Siap, karena Jogja selalu istimewa ya. Wah, luar biasa. Saya nanti ajak ke tempat-tempat yang, wah Mas Markus pasti nggak tahu, saya ajak makan enak deh pokoknya. Siap. Waduh, jadi janji nih saya nih. Saya tunggu nanti janjinya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Markus. Ini pesannya luar biasa. Live Smart with Smart FM. Jadi memang bisa harus terus dihidupi dalam setiap hal ya, baik dari pengejawantahan programnya maupun hubungannya dengan teman-teman klien harus terus dijaga. Thank you so much, Mas Markus. Ini saya beralih begitu dari Mas Markus, saya mau sapa juga yang apakah punya hobi goes dan jogging yang sama. Ini ada Mbak Vivi, Vice Director dari KG Radio Network. Selamat pagi Mbak Vivi. Selamat pagi. Waduh, luar biasa loh. Dijawab dulu dong, jogging sama ini sama kayak Mas Markus nggak? Oh, saya nggak. Bukan tipe orang yang olahraga ya. Iya, oke. Jangan ditiru. Tirunya Mas Markus. Tidak baik. Tirulah Mas Markus. Iya. Aduh, saya olahraganya yang lain aja, baca novel. Novel terakhir dong, Mbak Vivi, apa yang dibaca? Novelnya karangan penulis Cina, namanya Yu Hua. Oke. Judulnya Brothers, Saudara. Brothers, oke. Ya, baik. itu novel sastra sih. Ya, oke. Kita bisa bahas di Book of the Week itu mungkin. Iya, nanti aja. Oke, bisa. Oke. Mbak Vivi, 5 tahun perjalanan kita, Mbak Vivi. Ini salah satu yang suka ngingetin juga soal teman-teman daerah nih, Mbak Vivi nih. Jadi kita sudah berjalan 5 tahun Yogyakarta, Mbak Vivi. Harapannya dan juga apa ya, pesan-pesannya, arahannya, monggo Mbak Vivi. Yang pertama-tama selamat ya untuk teman-teman Smart FM Jogja, karena di hari ini berusia 5 tahun ya, peralihan tadi dari Eltira FM menjadi Smart FM Yogyakarta. Selamat, dan saya bangga ya punya teman-teman tim Smart FM Yogyakarta yang 5 tahun ini membangun brand baru dan terlihat eksis ya. Tadi Mas Benny juga sampaikan eksis selama 5 tahun ini menjadi kepercayaan bagi teman-teman di Jogja, stakeholder bisnis di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Dan harapan saya ya teruslah jaga trust ini. Kepercayaan ini tidak mudah ya. Dalam setiap lini kehidupan yang paling penting itu adalah trust. Bagaimana teman-teman Smart FM Yogyakarta bisa menjaga trust ini. Trust ini tidak hanya dari pendengar kita, tapi juga dari partner sponsor kita yang hadir terus bersama perjalanan Smart FM Yogyakarta. Karena itu di kesempatan ini saya juga mau terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang selama ini percaya kepada tim Smart FM dan mensosialisasikan produk dan jasanya melalui Smart FM Jakarta. Terima kasih Bapak Ibu semua atas kepercayaannya. Nah, kalau Mas bisa lihat aku pakai baju merah putih ya. Kalau bisa ini ya, garis-garis merah dan putih. Smart FM itu color identity-nya adalah merah. Tahu nggak artinya merah, Mas? Kalau yang paling sering didengar adalah berani. Yes, betul. Jadi merah itu adalah darah ya. Nah, Smart FM ini kayak darah lah. Kalau kita kurang darah gimana, Mas? Pucet lah. Iya, betul. Pucet ya. Biasanya kalau saya tinggal duduk itu Mbak, terus pasrah. Pasrah. Nungguin bakso atau apa ya? Sorry lagi puasa. Oke.
Nah, jadi Smart FM ini penuh dengan spirit nasionalisme. Kenapa? Color identity-nya sudah merah. Merah itu artinya apa? Indonesia, kekuatan, energi, dan berani. Ya, jadi ada 4 nilai sebenarnya dari warna merah Smart FM itu. Makanya nggak salah ketika brand positioning-nya atau tagline-nya adalah the spirit of Indonesia. Yes, betul. Business and inspiration. Jadi Smart FM ini tidak hanya sekedar radio, ya, tapi juga menjaga spirit keindonesiaan, nasionalisme. Yang kalau Mas tahu, Smart FM itu sudah 25 tahun di tahun ini ya. Nanti tanggal 20 Mei kita akan merayakan secara network 10 kota. Tapi di Jogja, karena peralihan dari Eltira menjadi Smart FM baru 5 tahun. Tapi as a group itu dia sudah 25 tahun di tahun ini. Ya, itu saya ucapkan selamat dan yang paling penting teman-teman bisa menjaga trust, kepercayaan dari pendengar dan partner sponsor, dan juga menjaga value kita sebagai KG Radio Network, Kompas Gramedia Radio Network. Ada 3 value, humanity, optimisme, dan beneficial. Ya. Semua konten kita, baik di medsos maupun di on air, haruslah mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Yang kedua, harus mempromosikan nilai-nilai optimisme. Yang ketiga, harus mempromosikan hal-hal yang bermanfaat sebesar-besarnya untuk pendengar dan juga pengiklan. Jadi 3 value itulah yang menjadi panduan kita, Smart FM maupun seluruh radio di bawah KG Radio Network dalam memberikan siaran on air maupun memberikan konten di media sosial. Smart FM Yogyakarta ini hanyalah satu dari 33 radio kita di seluruh Indonesia, di 5 pulau besar di Indonesia. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Selamat sekali lagi. Ya. Semoga yaitu Smart FM hadir menjadi solusi ya, bagi teman-teman stakeholder di bisnis di Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Oke. Lanjut, Mas. Baik. Luar biasa. Terima kasih Mbak Vivi. Semoga semangatnya terus bisa mengalir sampai ke Jogja. Sekali lagi ada pesan untuk menjaga trust, kemudian dan value juga dari Smart FM, dari semua kota yang juga terkoneksi dengan KG Radio Network memang harus selalu membawa itu dalam setiap program-programnya, termasuk juga membangun hubungan dengan teman-teman klien dan juga relasi. Terima kasih Mbak Vivi, luar biasa sekali. Semoga novelnya cepat selesai kalau ada novel baru yang dibaca juga ya. Oke, baik. Ini saya mau lanjutkan sebelum nanti kita juga break. Smart Listener, saya mau ke GM KG Radio Network, ada Mas Embun di pagi hari ini. Saya mau sapa dulu. Selamat pagi Mas Embun. Selamat pagi Mas. Wah, luar biasa. Saya agak kaget, ganti gaya rambut, Po. Saya kira siapa lo tadi, lo. Kabar baik Mas Embun? Kabar baik. Kabar baik. Ya. Oke. Sedang sibuk apa ini, Mas Mun nih? Ya sebagai GM KG Radio Network ya mantau terus ya? Mas. Ya semua agak radio salah di. Ya pertanyaanku ya. Mohon maaf. Ya. Oke, Mas Mun. Wah ini 5 tahun kita Mas perjalanan. Tadi pesannya sudah banyak sekali, terutama saya menangkap ada kebanggaan di sana, ada harapan, ada trust juga, ada hal-hal yang perlu dicapai dan termasuk hal-hal yang perlu dijaga, Mas Embun. Nah, dari sisi GM KG Radio Network, Mas Embun sendiri melihat usia kami sendiri di sini seperti apa, monggo? Smart FM Jogja itu kan radio ke-10 ya. Dan kebetulan saya juga pernah megang Smart juga waktu di Pekanbaru dan itu radio ke-9. Jadi kita waktu itu adik kakak itu 11-12 lah gitu. Jadi sesama anak bungsu itu ya saya tahu persis bagaimana perjuangannya, bagaimana challenge-nya gitu. Di radio bisnis itu memang beda banget
dengan kakak-kakaknya di Motion dan juga di Radio Keluarga Sonora gitu, Mas. Betul. Dan kebetulan saya orang Jogja juga, Mas. Saya Sleman. Jadi makanya saya nggak tanya kangen Jogja nggak, Mas, gitu. Dilarang mudik, Mas, masih dilarang mudik, Mas. Ya. Betul. Tapi ini Mas Embun, saya barusan dapat pesan katanya kangen mancing ikan nggak, Mas, ini. Wah. Ini orang belakang panggung, Mas, yang ngomong, Mas. Oke. Ada pesan apa, Mas, untuk kami? Setidaknya biar di 5 tahun ini kami selain berefleksi tapi ada juga Mas, perlu kadang diingatkan untuk keep on the track, kemudian punya inovasi-inovasi yang baru. Dari sisi itu seperti apa, Mas? Ya, pengalaman saya pegang radio daerah sih, Mas, memang jika Smart Jogja ingin bisa tetap eksis lagi, dia harus punya, tadi sudah disampaikan Mbak Vivi sama Mas Markus gitu. Saya hanya menambahkan berdasarkan pengalaman saya di 4 kota, kita harus ada sesuatu yang dicari oleh pendengar. Apakah itu dari konten siarannya, apakah itu dari program-program acaranya, yang saat ini kan sudah begitu banyak ya, dan memang kadang ada sesuatu yang ibarat kata tidak ada di radio lain gitu, Mas. Ya. Ini kan data KPID di Yogyakarta tuh ada sekitar 43 radio ya. Di mana 38 ada izin siarannya, terus 5 yang radio rekomendasi dari KPI di Jogja gitu. Jadi total 43 kalau nggak salah ya. Jadi itu kan semua saling, ya kalau itu namanya bisnis juga saling memperebutkan kue iklan gitu. Dan memang akhirnya ya kayak hukum pasar aja, Mas. Siapa yang dicari, siapa yang hukum pasar gitu. Ada permintaan, ada penawaran, dan memang ya yang memberikan nilai lebih buat pemasang iklan, stakeholders, dan juga smart listener gitu, itu akan dicari gitu loh. Jadi tetap dengan jati dirinya sendiri, dengan confidence-nya gitu, itu akan membuat Smart Jogja juga masih terus dicari gitu, Mas. Ya. Oke. Terakhir, Mas Markus, apa yang jadi pesan untuk kami sebelum saya nanti break juga terus berlanjut ke teman-teman yang lain. Nah, ini apa, Mas? Selain mancing ya, mancing kita masih belum ada program mancing ya kalau di radio ya? Belum ya? Monggo. Ya, kalau buat teman-teman di Jogja tetap semangat. Masa pandemi ini sebenarnya adalah juga masa challenging buat kita semua gitu. Bagaimana kita bisa bertahan dengan menjaga proses kesehatan, dan juga ya intinya tetap semangat gitu dalam menjalani segala tantangan ini, bahwa semuanya itu ada dua sih, Mas, gimana kita bisa melihat peluang yang ada dan tidak menjadikan ini sebagai alasan gitu, Mas. Itu pesan saya. Oke, baik. Jadi memang harus terus ada, kemudian ya banyak ya akhirnya kalau terjemahannya ada inovasi, kemudian ada terus ada di track-nya, kemudian tetap punya semangat yang sama. Ya. Peluang itu, Mas, peluang itu tetap ada, walaupun nggak kelihatan ya saat ini ya, itu tetap ada gitu. Dan kadang itu memang membutuhkan satu kepekaan, kadang juga membutuhkan suatu ketelitian, kesabaran, keuletan gitu. Jadi memang siapa yang bertahan sampai akhir itu dia yang menang gitu loh. Itulah, Mas. Oke. Baik. Peluang. Nah, ini yang dijadikan catatan oleh Mas Embun, GM KG Radio Network. Thank you so much, Mas Embun. Sama-sama, Mas. Sudah mampir nih pagi-pagi. Ya. Ya, nanti tak kirim gudeg. Wah, sudah biasa makan gudeg tapi. Oke, kita break, Smart Listeners. Nanti masih ada teman-teman lain yang juga akan menyapa kita di siaran pagi hari ini. Sebelumnya saya harus terima kasih juga Mas Markus, Direktur KG Radio Network. Thank you so much, Mas Markus.
Thank you, Mas. You're welcome. Kemudian tadi ada juga Mbak Vivi, Vice Director KG Radio Network. Thank you so much, Mbak Vivi. Sama, sukses. Baik, terus kemudian ada Mas Embun juga, GM KG Radio Network. Terima kasih, Ya, Mas. sama-sama. Baik, dan juga Smart Listeners, kita akan lanjutkan genap 5 tahun kita mengudara di Smart FM Yogyakarta, dan ini merupakan rangkaian acara dari ulang tahun kita di Smart FM Network 20 Mei besok di 2021. Kita break. Terima kasih yang sudah bergabung di pagi hari ini dari Mas Markus, Mbak Vivi, dan juga Mas Embun. Thank you so much. Foto dulu dong. Benny, foto Ben. Siap. Mohon kameranya teman-teman, buka semua dulu supaya bisa foto bareng. Mas Agus PKBI. Saya bantu foto ya teman-teman ya. Pak Irfan. Bursa Efek. Oke. Kita foto dulu ya teman-teman. Biar ada dokumentasi. Oke, sebentar. Saya siapkan dulu. Mawan ki sapa ya? Oke, sebentar. 3, 2, 1. Milih boleh nggak sih? Oke. Pipi ini aku pengen deh. Yang sudah dapat semua mungkin, Mas Ben? Oke, kita mulai ya. Saya juga ngambil deh. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Sebentar, wait. 3. Oke, mungkin satu kali lagi teman-teman. Gaya bebas. Gaya bebas agak susah ya kalau di ini ya. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Nanti kirim ya, Ben. Terima kasih. Siap sih. Thank you ya. Aku live ya. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Melanjutkan narasumber yang Sukses. lain. Thank you. Terima kasih Mas Markus, Mbak Vivi, Mas Embun. Sami-sami. Sami-sami.
Halo Mas Ardi. Selamat siang. Halo. Udah. Iya, selamat siang, Mbak Aya. Apa kabar, Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, habis ini kita ngobrol ya, Mas ya. Oke. Saya berarti ya jadwalnya ya? Iya. Oke. Jangan lupa nanti ucapannya untuk Smart FM yang bagus ya, Mas ya. Iya. Oke. Oke, siap. Masih di Bapak tunggu dulu. Langsung ngomong belum? Masih di siaran langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Suroto nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. This is 102.1 Smart FM Jogja Radio Business and Inspiration. Ya, Smart Listener, kembali kita hadirkan untuk Anda harapan-harapan begitu ya untuk teman-teman Smart Listener mungkin yang sudah setia mendengarkan kami dari pagi tadi hingga saat ini. Kita sudah berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Di sini sudah ada Mas Ardi, CEO Maxi Consulting. Kita sapa dulu, mungkin Mas Ardi, selamat siang. Halo. Selamat siang, Mbak Aya. Oke, baik. Mas Ardi, ini kan hari ini ya, tanggal 24 April 2021, ini kan hari ini genap 5 tahun Smart FM Yogyakarta mengudara sebagai rangkaian dari ulang tahun Smart FM Network di 20 Mei 2021 besok gitu, Mas. Ya. Kira-kira nih Mas, maksudnya sepanjang Mas Ardi menjadi pembicara di Smart FM Yogyakarta, ini kesan-pesannya seperti apa, Mas? Iya. Selama kurang lebih jalan 2 tahun ya, jalan dua season di Smart FM Jogja, yang pasti seneng banget bisa kolaborasi dengan Smart FM setiap Selasa di acara Brand Hunter. Kita sharing kepada teman-teman entrepreneur di Jogja atau di network dari Smart FM sendiri tentang bagaimana itu branding, bagian marketing dan membangun UMKM. Dan saya sendiri jujur bersyukur bisa kolaborasi dengan Smart FM, sebuah radio yang memang punya image yang luar biasa, di mana kata teman-teman saya itu kalau komunitas kami itu konsultan atau motivator yang punya nama itu biasanya dinilai indikatornya dari dia punya acara atau enggak katanya di Smart FM. Seperti di Jakarta ada Tung Desembaringin, ada Andri Wongso, Mary Riana, dan lain-lain. Nah, itu jujur saya waktu itu diberi kepercayaan untuk buat acara Brand Hunter di Radio Smart FM. Jujur seneng banget waktu ketemu Mas Limawan tahun 2019 waktu itu. Hingga sekarang juga masih, alhamdulillah masih terus berjalan dan masih bisa berbagi dengan teman-teman di entrepreneur di Smart FM Jogja. Oke Mas, kalau perkembangan ini Mas kan untuk teman-teman yang beratensi kan juga pasti banyak ya di program acaranya Mas Hardi gitu ya. Ini maksudnya melihat dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman Smart Listener ini mulai ada perkembangan atau gimana gitu nggak Mas? Dari pendengarnya sendiri nih. Perkembangan dari usahanya? Dari pertanyaan-pertanyaan narasumbernya nih. Oke. Kalau pertanyaan yang dalam arti gini, saya lebih banyak mendapatkan DM di akun sosmed yang juga cukup banyak berasal dari pendengar atau Smart Listener di jaringan Smart FM. Nah, di situ mulailah berkembangnya sebenarnya 2019 dulu kan mungkin belum acara yang cukup berat ya di mata masyarakat, karena Mbak Aya sendiri juga sering kita siaran, topik yang diangkat pun juga bukan topik yang light, sehingga itu yang mungkin dulu jadi PR besar kita untuk bagaimana menyampaikan slide mungkin kepada khalayak gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata konten yang tidak ringan ini ternyata bisa menggugah atensi masyarakat untuk belajar lebih dalam tentang bagaimana sih sebenarnya branding sebenarnya dan bagaimana sih esensi dari sebuah marketing itu. Nah, akhirnya hingga saat ini cukup banyak yang follow baik DM ke akun Instagram saya ataupun Brand Hunter tentang
misalnya kita habis siaran gitu, terus ada yang DM, terus ada yang tanya kapan ada acara offline dan lain-lain. Jadi secara animo saya bersyukur 2 tahun ini pergerakannya cukup bagus. Dan yang tanya di setiap acara tambah hari tambah banyak. Itu sih yang bikin seneng. Oke, baik. Ini Mas, harapannya nih untuk Smart FM Yogyakarta karena sudah mengudara 5 tahun di Yogyakarta, ini harapannya seperti apa kalau dari Mas Ardi? Ya tentu di usia kelima ini bertambahnya usia tambah bermanfaat bagi banyak orang, tambah menginspirasi sesuai dengan tagline-nya. Kita dapat memberikan informasi-informasi yang valid tentang dunia usaha, tentang dunia bisnis, dan memberikan informasi dan inspirasi bagi khalayak pendengar dari Smart FM. Semakin hari acaranya semakin bagus, semakin hari banyak masyarakat yang mencintai Smart FM, di mana itu jadi pemicu Smart FM untuk terus berkembang dan terus memberikan produk-produk terbaik dari Smart FM Yogyakarta khususnya gitu. Amin. Amin. Terima kasih Mas Ardi ya sudah mau mengedukasi kita semuanya dalam program-program yang luar biasa. Kita semuanya yang mungkin nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah tahu begitu ya. Terima kasih, Mbak ya. Terima kasih Mas Ardi, sehat-sehat selalu. Iya. Oke, baik. Smart Listener, kita akan beralih ke narasumber selanjutnya. Di sini sudah ada Pak Irfan Nuriza dari Ketua FKIJK. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Irfan. Selamat siang, Mbak Aya. Kabar baik ya, Pak ya? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, kita kayaknya ketemu baru sekali ya, Pak ya? Iya. Itu 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, Pak? Iya, betul. Karena bergiliran ya. Dapat salam dari Victo, Kak. Oh iya. Baik, terima kasih. Salam kembali, Mbak Aya. Oke, baik, Pak. Ini kan di hari genapnya Smart FM Yogyakarta mengudara Jakarta nih. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Irfan sendiri seperti apa sih tanggapannya udah ada Smart FM Yogyakarta di Yogyakarta gitu yang memang membahas konten-konten bisnis seperti itu sehingga kita jadi lebih tahu wawasan tentang bisnisnya gitu, Pak. Monggo silakan. Baik, dari kami dan teman-teman di Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Radio Smart FM di Yogyakarta ini menjadi jembatan siar dan sosialisasi antara kami keluarga besar Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan dengan masyarakat Yogyakarta, dan kami berharap ini bisa terus berlanjut ya, dan Smart FM Yogyakarta juga menjadi salah satu panjangan tangan kami dalam mewujudkan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang melek investasi dan melek industri keuangan, sehingga alhamdulillah angka literasi keuangan di daerah istimewa Yogyakarta ini terus bertumbuh dalam beberapa tahun terakhir, dan salah satunya berkat Smart FM Yogyakarta. Terima kasih sekali. Oke, baik Pak. Harapannya nih Pak untuk Smart FM Yogyakarta ke depannya seperti apa? Tentunya 5 tahun mengudara di Yogyakarta, Smart FM telah menjadi media radio pilihan masyarakat yang terus menyajikan, harapannya terus menyajikan hal-hal positif, hal-hal edukatif, informatif dalam dunia bisnis tentunya, dan pastinya juga nantinya sangat menghibur. Dan terima kasih sekali, mudah-mudahan Smart FM terus menjadi radio bisnis dan inspirasi, the spirit of Indonesia ya, dan semakin menghidupkan energi positif dalam merajut kebersamaan untuk memajukan bangsa. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Irfan, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Aya. Mudah-mudahan selalu bisa menginspirasi kita semua di Smart FM. Next kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, terima kasih Mbak Aya. Oke, baik, terima kasih Pak Irfan. Baik, Smart Listener, kita beralih ke narasumber selanjutnya. Di sini sudah ada Ibu Elizabeth Devi Renayan dari Marketing Communication Siloam Hospital Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat siang, Bu Elizabeth. Oke, mungkin sambil menunggu connect gitu ya, kita beralih ke narasumber selanjutnya dulu. Di sini sudah ada Pak Dr. Sugianto SOS MM, ada Pak, atau kita sering kenal Pak Gi gitu ya, dari Akademisi
penggerak wirausaha Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Gi. Halo Pak, mungkin mic-nya bisa dinyalakan dulu Pak. Oke. Selamat siang Pak Gi. Halo Mbak, dengar? Oke, dengar Pak. Oh ya, baik. Kabar sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, baik Pak. Ini kan hari genap 5 tahunnya Smart FM Yogyakarta nih Pak ya, mengudara sebagai rangkaian dari ulang tahun Smart FM Network di 20 Mei 2021 besok begitu Pak. Nah ini selama Pak Gi bekerja sama dengan Smart FM nih kira-kira seperti apa sih Pak? Mungkin kayak menghadirkan banyak sekali teman-teman UMKM di Yogyakarta, ketemu seperti yang dikatakan Kak Victo tadi ya, ketemu teman-teman UMKM satu dengan yang lainnya gitu. Berarti kan ini menambah link juga gitu ya Pak ya. Ini tanggapannya dari Pak Gi sendiri seperti apa? Monggo silahkan. Ya, terima kasih. Jadi Smart FM bagi di mata saya begitu, mata teman orang lain akan beda-beda gitu ya. Jadi Smart FM itu bagi saya adalah sebuah perguruan tinggi tanpa dinding. Perguruan tinggi tanpa dinding, kampus tanpa dinding, khususnya bagi para pelaku usaha baik dari kelas mikro sampai maupun kelas yang menengah ke atas. Jadi di situ karena ada selalu sharing tentang dunia bisnis, sehingga bagi yang mengikuti acaranya Smart FM secara rutin, ada tema-tema tertentu, maka dia sebenarnya sudah sekolah bisnis. Sehingga saya katakan Smart FM itu selalu melakukan tugasnya perguruan tinggi, yaitu Tridharma. Melakukan sebuah pendidikan, mendidik secara tidak langsung kepada masyarakat, pelaku-pelaku UMKM, terutama yang sering saya bawa ke sana, komunitas HBC, komunitas kamu, dan yang lain-lain. Lalu melakukan pengajaran, artinya Smart FM itu menjadi sebuah kampus yang selalu memberikan ilmu-ilmu baru, pencerahan dari berbagai narasumber. Kalau itu dicermati secara rutin oleh Smart Learners, maka dia akan mendapat ilmu yang tanpa batas dari berbagai narasumber yang dengan ribuan pengalaman dan sebagainya. Nah, disitulah sebenarnya saya sebagai mitra dari Smart FM, tanpa komunikasi dengan Smart FM, saya bisa melakukan sebuah penelitian. Sebenarnya Smart FM itu juga bisa melakukan penelitian, bagaimana kualitas pelaku usaha, bagaimana kualitas narasumber, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya menjadi ke depan dari fungsi 3 hal tadi itu, Smart FM akan bisa membuka sesuatu ke depan dari hasil mencermati baik itu narasumber maupun para pelaku usaha yang selalu bekerja sama bermitra dengan Smart FM. Jadi itu yang saya tangkap sehingga saya katakan bahwa Smart FM itu selalu pro dengan UMKM. Jadi karena usaha mikro kecil yang saya bina selalu didampingi bersama-sama Smart FM, maka saya katakan Smart FM itu pro UMKM. Disitulah kampus tanpa dinding, itulah mahasiswa tanpa kelas. Artinya tanpa kelas itu bisa dari yang level usaha kecil, baru ikut pertama kali, mendengarkan, mengikuti, kemudian menyikapi, dan akhirnya meniru dari apa yang sudah dilakukan, sehingga dia bisa besar. Sehingga kalau dikatakan di situ ya mahasiswanya itu tanpa batas dan tanpa kelas, siapapun bisa, asal punya satu visi yang sama, mengembangkan bisnis begitu. Oke, gitu, Mbak. Oke, baik. Pak Gi, ini di sini ada fansnya Pak Gi nih mengucapkan selamat siang Pak Gi, senior saya di pengajaran dan business inspiration. Thanks Pak Gi, thanks Pak Ari EKS SMIP. Oh iya, Wijaya. Oke. Sahabat. Oh, sahabat. Nggak apa-apa ya Pak ya, sesekali jadi fans ya. Mas Ari ya. Ya. Oke, baik. Pak Gi, harapannya nih untuk Smart FM yang sudah mengudara 5 tahun di Yogyakarta seperti apa, Pak? Tadi saya katakan saya awali Smart FM sebagai sebuah universitas terbuka tanpa dinding begitu ya. Maka saya akan lebih berharap ketika suatu saat ke depan kita Smart FM bisa mengeksplor tentang pelaku usaha, tetapi kita bisa lebih menjangkau lagi dalam konteks adalah biasanya pelaku UMKM yang kita ajak hadir di Smart FM, bagaimana suatu saat di balik Smart FM yang datang ke tempat-tempat produksi
dari para pelaku usaha sehingga bisa memberikan informasi kepada Smart Linus yang lain secara lebih mendalam, benar-benar menjadi Smart FM sebagai sebuah kampus tanpa dinding. Iya, luar biasa sekali. Baik, terima kasih Pak Gi. Salam juga untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Mudah-mudahan usahanya lancar. Amin. Kemudian dapat menginspirasi kita semua juga. Amin. Dan mudah-mudahan kerjasama kita semakin berlanjut begitu ya Pak ya. Oke, selamat dan sukses untuk Smart FM dan terima kasih semua teman-teman yang saling mensupport dan saling memberi informasi. Makasih, selamat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berlanjut ke narasumber berikutnya. Di sini sudah ada Mas Dian Purnamajati, Sarjana Ekonomi, ada selaku penata Humas Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat siang Mas Dian. Mas Dian ya panggilannya ya Mas ya? Iya Mbak Aya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Dian, ini kan hari genapnya 5 tahun Smart FM Yogyakarta ya, mengudara sebagai rangkaian dari ulang tahun Smart FM Network di 20 Mei 2021 besok begitu. Nah, kira-kira nih Mas ya, harapannya seperti apa sih sudah bergabung di Smart FM kali ini? Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Radio Smart FM yang telah mengudara selama 5 tahun ini, dan kami telah bekerjasama selama hampir 2 tahun ini terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan tentang kehidupan yang bertoleransi, moderasi beragama dalam program acara dialog agama, baik itu dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan sebagainya, lain sebagainya seperti itu. Itu Mbak. Artinya dalam hal ini kita bisa mempermudah, memfasilitasi sekaligus menjembatani kita dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama-agama kita semuanya yang dianut di seluruh Indonesia ini. Baik Pak. Oke, baik. Sekali lagi nih Pak, ucapan untuk kami yang Smart FM begitu ya, yang genap 5 tahun mengudara di Yogyakarta seperti apa? Ya, harapan kami tetap Smart FM selalu memberikan edukasi, selain selalu memberikan inspiratif kepada kita semua, terutama bagi kalangan masyarakat luas yang berkaitan dengan religiusitas, terkait dengan keagamaan itu harus kita sebarluaskan seperti itu dari semua agama kita itu. Amin. Terima kasih Pak Dian ya sudah menginspirasi kita di hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang selalu menginspirasi kita memberikan edukasi dan juga inspirasinya dalam beredukasi beragama begitu ya Pak. Mudah-mudahan kita juga semuanya bisa teredukasi. Oke, sukses selalu ya Mbak ya. Ya, baik. Baik, terima kasih Pak Dian. Ya, terima kasih Mbak Aya. Baik, Smart Listener, kita beralih ke narasumber berikutnya. Di sini ada Mbak Elizabeth Devi Renayan selaku Marketing Communication Siloam Hospital Yogyakarta. Kita sapa dulu. Selamat siang Mbak Elis. Halo, selamat siang Mbak Elis. Baik ya Mbak Elis ya. Luar biasa Mbak. Oke, baik. Ini Mbak Devi bukan ya? Iya, betul. Bener ya? Oke, kita panggilnya Mbak Devi aja karena di siaran kita biasanya panggilnya Mbak Devi ya? Iya. Oke, baik. Mbak Devi, hari ini kan genap 5 tahun Smart FM Yogyakarta mengudara sebagai rangkaian dari ulang tahun Smart FM di 20 Mei 2021 besok begitu Mbak. Selama bekerja sama bersama dengan Smart FM ini kira-kira apa ya Mbak yang ingin disampaikan begitu ke teman-teman Smart Listener semuanya? Iya, pertama saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Smart FM Yogyakarta yang kelima. Sukses selalu, tetap menginspirasi untuk seluruh lapisan masyarakat, semua organisasi, lembaga pemerintahan, baik pun dan juga lembaga swasta. Selama bekerja sama dengan Smart FM, kami sangat terbantu sekali, khususnya kami bisa menginformasikan apa saja kesehatan-kesehatan yang bisa kita info juga untuk para smart listeners di rumah,
Untuk semuanya juga tidak perlu takut untuk COVID, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, lalu juga kita bisa menginformasikan kegiatan-kegiatan kesehatan lainnya bersama dokter-dokter narasumber kita juga. Oke, baik. Harapannya untuk Smart FM Yogyakarta seperti apa, Mbak Devi? Harapannya terus menginspirasi, terus menjadi panutan untuk seluruh lapisan warga masyarakat, tetap memberikan informasi yang terbaik, dan juga selalu menjadi yang terdepan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi. Mudah-mudahan teman-teman rekan-rekan di Rumah Sakit Siloam selalu diberikan kesehatan. Apalagi kemarin juga beritanya perawat begitu ya Mbak ya, yang memang sedang, maksudnya kita juga sedang melindungi begitu ya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan semuanya, dokter-dokter di sana juga selalu diberikan kesehatan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Devi. Terima kasih Smart FM. Selamat ulang tahun. Baik, Smart Listener, kita jeda dulu, nanti kita sambung lagi obrolan kita bersama narasumber kita yang luar biasa, tetap di 102,1 FM Yogyakarta.
Saya sering siaran. Halo, selamat siang semuanya. Ada siapa saja nih? Oke, karena penyiarnya ganti-ganti nih ya. Di sesi yang ketiga ini nanti ngobrol-ngobrol bareng Ica tentunya. Oke. Ada siapa ya? Ada Pak Arya. Ada Pak Arya nih, halo selamat siang. Kemudian juga banyak teman-teman yang lainnya yang gabung tentunya. Nah, di sesi ini, di sesi yang ketiga nanti kita akan ngobrol bareng Pak Arya dulu. Kemudian nanti bareng teman-teman dari perwakilan dari ini Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Oke. Suara saya jelas kan? Ya. Siap ya, Cak. Baik, selamat siang semua listener di hari yang spesial ini, hari ini gitu ya. Ica hadir menemani Anda semuanya. Tadi sudah ditemani oleh rekan Vito, rekan Aya. Sekarang ada Ica hadir di sini di siang hari ini tentunya. Dan hari ini adalah genap 5 tahun Smart FM Yogyakarta mengudara sebagai rangkaian dari ulang tahun Smart FM Network yang nantinya akan berlangsung di tanggal 20 Mei 2021. Jadi dari tadi ya di 1 jam sebelumnya sudah ngobrol-ngobrol bareng rekan-rekan yang lainnya yang sudah bergabung, yang tentunya menjadi partner dari Smart FM Yogyakarta. Nah, selanjutnya ini kita akan ngobrol bareng Pak Arya di sini. Pak Arianto selaku Sekretaris Jenderal DPD HIPI DIY. Selamat siang Pak Arya. Selamat siang Mbak Ica. Ketemu lagi Mbak Ica. Apa kabar Mbak? Halo. Mau dulu ya. Ya, halo Mbak. Oh ya, sudah terdengar. Ya, apa kabar Ya. Pak Arya? Long time no see nih. Iya, alhamdulillah baik-baik Mbak. Ya karena memang kebetulan kalau di Smart FM kan untuk anggota Mbak ya. Jadi waktu kemarin ya masih banyak yang belum di belakang kita. Ya, tentunya ini karena hari ini adalah merupakan rangkaian gitu Pak, rangkaian dari ulang tahun Smart FM Network di 21 Mei besok seperti itu, dan juga hari ini kita genap mengudara selama 5 tahun dan juga dari sudut pandang Pak Arya sendiri nih sebagai Sekretaris Jenderal dari DPD HIPI DIY, seperti apa sih Pak dengan 5 tahun Smart FM ini sudah mengudara di Yogyakarta? Ya, oke. Pertama saya ucapkan selamat dulu ya kepada Smart FM yang sudah 5 tahun mengudara. Ini luar biasa dengan brand, dengan semacam konsekuensi, dengan semacam mempertahankan sebagai radio yang khusus untuk bisnis, ini luar biasa bagi kami. Nah, kemarin ketika kami jumpa dengan Mas Himawan, sahabat lama kami di dunia pariwisata, ketika menawarkan yaitu hal yang sangat bagus sekali buat kami, terutama untuk teman-teman di dunia usaha yang tergabung di HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Jadi pandangan kami kalau Smart FM ini radio yang unik, yang spesial, yang berbeda, berani tampil berbeda. Kalau yang lain menurut kami kan sebatas hiburan dan sebagainya, kalau ini betul-betul memberikan informasi. Jadi bukannya saya mungkin mengalem ya kalau bahasa Jawanya. Kalau Mbak Ica tahu, Mas Imawan juga bisa saya info bahwa setiap saya berkendara dengan mobil ya pasti kalau radio mesti Smart FM. Wah, luar biasa. Jadi sampai saya di daerah mana, Magelang, ya, saya info ke Mas Himawan, Mas Himawan ini di Magelang, di Muntara masih dengar suaranya, masih bagus seperti itu. Jadi saya coba sampai sebatas mana, sampai Klaten, kemudian sampai ke Wates itu masih oke suaranya. Gitu sih Mbak. Selamat buat Smart FM. Nah, terima kasih Pak Arya. Dan juga ini ya, karena sudah 5 tahun mengudara dan kita juga sudah menjadi rekan juga ya Pak Arya ya. Manfaat apa yang sudah didapat gitu selama kita sudah bekerja sama, kemudian juga menjadi partnership, seperti apa sih Pak?
Ya, tentunya karena anggota kami kan sudah ada lebih dari 1.000 ya di Jogja ya untuk MKM, dan memang tidak bisa semua. Jadi kita filter dan situ bagi teman-teman yang sudah bisa mengudara dengan Smart FM itu memang kesannya luar biasa ya, dengan branding yang ditawarkan, ya, UMKM yang ditawarkan itu menjadi bagi teman-teman ya hal yang baru ya, kalau selama ini periklanan itu hanya sebatas untuk di media cetak, tapi ketika media udara itu ada, dan kesannya pun saya selalu sama FM ketika mengudara dengan anggota dari HIPI itu mesti atensi dari masyarakat untuk bertanya atau selalu terjadi interaktif antara pendengar dengan Smart FM. Nah, ini bukti bahasanya memang Smart FM itu mengudara itu menjadi sebuah prioritas ketika teman-teman mau belajar untuk apa yang hubungannya dengan bisnis, gitu Mbak Ica. Jadi sangat bermanfaat ketika yang semula hanya sebatas hanya cuma share medsos ya, ketika di radio itu senangannya luar biasa, menjadi juga ajang teman-teman untuk bisa promosi. Itu yang sangat dirasakan oleh teman-teman yang tergabung di Himpunan Pengusaha Berbumi Indonesia. Gitu Mbak Ica. Baik, terima kasih Pak Arya, dan juga semoga nanti ke depannya selalu bisa bersinergi bersama ya Pak ya, tentunya dengan para anggota Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia tentunya di seluruh Indonesia, karena ini mencakup nasional ya Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Arya untuk kesempatannya di siang hari ini. Mbak. Oke, siap. Sama-sama. Salam buat tim yang ada di Smart FM ya. Siap Pak. Oke. Sahabat Smart Listener dan juga untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di siang hari ini di momen yang sangat luar biasa untuk kami, karena kami genap mengudara selama 5 tahun tentunya di Yogyakarta. Selanjutnya setelah dari Pak Arya, ini dari HIPI DIY, kemudian kita beralih ke Ibu Manda dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Selamat siang. Halo. Adakah? Selamat siang Ibu Manda, yang mewakili dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Selamat siang. Oke, halo selamat siang. Ya, saya mewakili dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta. Mungkin Mbak Manda sedang ada keperluan. Ini mohon maaf, dengan siapa? Ya, dengan JJ dari Hotel Davon Fortuna Yogyakarta, mewakili teman-teman Himpunan Humas Yogyakarta. Oke, selamat siang Mbak JJ, apa kabar? Puji Tuhan baik. Gimana kabarnya teman-teman Smart FM semua? Alhamdulillah sehat di sini. Dan tentunya semangat karena hari ini hari yang spesial, Mbak. Ya, betul sekali. Mbak JJ, sebagai perwakilan dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta seperti itu, dan juga dengan genap 5 tahun ya Smart FM ini mengudara di Yogyakarta, adakah evaluasi atau mungkin pesan untuk kami dan juga semua listener gitu, atau mungkin dari sudut pandang Mbak JJ sebagai perwakilan dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta dengan genap 5 tahunnya kami mengudara di Jogja seperti itu Mbak JJ. Ya, yang pastinya kami dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-5 untuk Smart FM. Semoga semakin menginspirasi pastinya, dan terima kasih juga untuk kerjasama yang selalu terjalin dengan baik dengan teman-teman Himpunan Humas, dengan teman-teman hotel yang ada di Yogyakarta. Dan kami berharap semoga ke depannya kerjasama ini dan tali silaturahmi tidak terputus dan selalu bekerja sama dengan baik dengan kita. Kemudian juga kami berharap semoga tim Smart FM semakin solid dan semakin sukses ke depannya. Amin. Amin tentunya. Oke.
selain kita sudah ini ya, dengan adanya kerjasama, kemudian juga manfaat apa sih gitu Mbak JJ yang kira-kira didapat oleh rekan-rekan dari himpunan hotel itu sendiri gitu, dengan adanya radio bisnis di Jogja, dengan adanya juga, dengan genapnya juga 5 tahun Smart FM hadir di kota Jogja ini? Halo Mbak JJ. Halo Mbak JJ. Ya, maaf suaranya agak putus tadi. Oh, oke. Iya, manfaatnya gitu Mbak, dengan adanya Smart FM hadir selama 5 tahun di Yogyakarta ini, apa sih yang dirasakan? Apa sih manfaat besar yang sudah dirasakan oleh rekan-rekan dari Himpunan Humas Hotel Yogyakarta itu sendiri? Untuk manfaatnya berarti ya Kak ya? Ya. Ya. Yang pastinya manfaat dari teman-teman hotel juga yang dirasakan adalah kami merasa sangat terbantu dengan media promosi yang dibantu oleh teman-teman Smart FM. Dari tiap hotel juga bisa mempromosikan apa yang akan mereka promosikan dari FB, FNB mungkin, atau mungkin dari masing-masing hotelnya sendiri. Kemudian juga promo-promo lainnya yang harus digencarkan dari setiap hotel, pasti Smart FM itu selalu support kayak gitu. Saya yakin juga teman-teman juga banyak menitipkan terima kasih juga untuk teman-teman Smart FM yang selalu mensupport apapun itu bentuknya gitu ya, terutama dalam masa pandemi kemarin juga yang tahun 2020 kemarin benar-benar Smart FM full support untuk teman-teman hotel, dan itu disampaikan juga ke teman-teman Himpunan Humas Yogyakarta melalui grup, dan kami mengucapkan terima kasih banyak untuk support yang tiada putusnya. Oke, baik, terima kasih Mbak JJ, dan juga sebagai terakhir ini, harapannya seperti apa sih untuk rekan-rekan juga, khususnya dalam bidang yang sama ya, perhotelan seperti itu, dengan adanya kami gitu Mbak. Kemudian juga harapan kedepannya juga seperti apa gitu? Harapannya pastinya kita antara teman-teman hotel juga teman dari Smart FM semuanya pokoknya tali silaturahmi tidak boleh terputus ya, masing-masing dari kita juga saling menjaga komunikasi yang baik juga. Nanti ke depannya mudah-mudahan kami dari Himpunan Humas Hotel juga bisa mensupport Smart FM nih dalam setiap kegiatan Smart FM. Siapa tahu bisa bekerja sama gitu ya, nanti kita bisa saling berkontak aja. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lainnya mungkin nanti saling kolaborasi aja gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak JJ untuk waktunya di siang hari ini, dan juga salam untuk teman-teman yang lain dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Sama-sama. Oke, setelah dari Mbak JJ ini dari Davom Fortuna Hotel ya. Kemudian ada juga rekan-rekan dari hotel yang bergabung ini. Kita ngobrol dulu bareng Mbak Aisyah dari Green Hostel Yogyakarta. Selamat siang Mbak Aisyah. Selamat siang. Apa kabar Mbak? Baik, sehat. Semangat ya. Teman-teman Sonora gimana kabarnya? Teman-teman Smart FM di sini sehat tentunya ya. Baik. Oke, Mbak Aisyah masih dalam rangkaian ini ulang tahun Smart FM Network nanti di tanggal 20 Mei 2021, dan juga karena bulan ini tepat di hari ini di 24 April kita sudah 5 tahun mengudara hadir di Yogyakarta seperti itu. Dan manfaat apa sih yang sudah dirasakan oleh teman-teman, khususnya dari rekan-rekan Green Hostel Yogyakarta sendiri dengan adanya radio bisnis di Jogja ini? Baik, pertama-tama selamat ulang tahun dulu buat Smart FM yang sudah 5 tahun mengudara, luar biasa. Selalu support untuk teman-teman hotelier khususnya di bidang pariwisata yang mungkin sekarang sedang mengalami sedikit krisis karena adanya COVID, dan support dari teman-teman Smart FM luar biasa sekali, selalu terbuka untuk membantu khususnya Greenhouse Boutique Hotel untuk menyampaikan program-program kami, kemudian promo-promo kami, dan support yang luar biasa yang untuk didukung datang ke hotel juga kadang-kadang teman-teman dari Smart FM Yogyakarta.
Oke, baik. Terima kasih. Dan juga selama kita bekerja sama ini, Mbak Aisyah, manfaat apa sih yang sudah didapat gitu oleh rekan-rekan semuanya yang sudah terlibat atau mungkin sudah bekerja sama bersama kami, seperti itu? Tentunya jadi support kita dalam bangkit di dalam masa krisis ini ya, Mbak Ica. Jadi tidak cuman pastinya semua sektor juga merasakan dampak dari COVID, tapi sinergi yang luar biasa, kolaborasi yang luar biasa dari Smart FM dan mungkin hotel-hotel di Yogyakarta dan tentunya juga Greenhouse Boutique Hotel yang selalu disupport. Jadi Smart FM menjadi salah satu pendorong dalam membangkitkannya pariwisata Yogyakarta dan hidupnya kembali hotel-hotel di Yogyakarta. Manfaat yang luar biasa. Terima kasih loh Mbak Aisyah. Dan juga salam untuk rekan-rekan Green Hotel semuanya. Dan juga sebagai penutup ini, harapan juga untuk teman-teman atau mungkin rekan-rekan Green Hostel sendiri seperti apa gitu Mbak? Tentunya buat seluruh manajemen, kru, staff Smart FM sehat selalu, terus mengudara, umurnya semakin panjang. Ini sudah 5 tahun, mungkin nanti bisa beranjak remaja dan beranjak dewasa. Semoga bisa selalu bersinergi untuk membangun Yogyakarta dan menyiarkan informasi dan berita yang lebih bagus dan menarik lagi. Baik, terima kasih Mbak Aisyah. Salam untuk teman-teman di sana ya. Baik, salam juga untuk semuanya. Siap-siap, nanti disampaikan. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, selamat ulang tahun. Oke, setelah dari Mbak Aisyah ini dari Green Hostel Yogyakarta, kita beralih ke Mbak Ayu. Ini dari L Hotel Royal Yogyakarta. Selamat siang, Mbak Ayu. Iya, halo Mbak. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah baik. Gimana Smart Listener? Di sini tentunya rekan-rekan yang hadir sehat, semangat, dan berbahagia nih karena hari ini kita genap mengudara selama 5 tahun di Yogyakarta. Mbak Ayu, ini kan kita hari ini gitu ya memperingati sudah genap 5 tahun Smart FM hadir di Yogyakarta dan juga ini sebagai salah satu rangkaian acara dari ulang tahun Smart FM Network yang nantinya akan berlangsung di tanggal 20 Mei. Nah, dari Mbak Ayu sendiri apa sih gitu manfaatnya yang sudah didapat dengan hadirnya kami di Yogyakarta di tengah kehadiran dari teman-teman hotel dan lain-lain seperti itu. Ya, oke, terima kasih. Untuk yang pertama dari L Hotel mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima untuk Smart FM Yogyakarta. Terus nanti selamat ulang tahun juga buat yang semuanya ya, tanggal 20 Mei ya. Ya, dari L Hotel kita terkhusus mengucapkan terima kasih juga karena sampai saat ini untuk kerjasama yang berlangsung sudah beberapa kali, kami ada talk show di sana dan kami bersyukur karena di tengah pandemi seperti ini masih bisa ada kerjasama yang baik dengan media. Jadi antara media dan hotel itu bisa saling bersinergi seperti itu. Oke, dan juga Mbak Ayu dengan adanya Smart FM juga ya seperti itu. Harapan kedepannya seperti apa sih agar mungkin kita bisa lebih bersinergi lagi atau mungkin adakah hal-hal yang bisa menjadi hal baru untuk kita bisa agendakan seperti itu, Mbak Ayu? Ya, mungkin masih banyak ya agenda-agenda yang bisa aja tertunda dari masa tahun kemarin mungkin sampai dengan tahun ini. Mungkin kita bisa saling bersinergi lagi sama-sama untuk bekerja sama, mungkin kita bisa kolaborasi sama-sama antara hotel dan juga Smart FM, terutama juga dengan teman-teman di H3Y juga. Jadi mungkin bisa sama-sama semua PR hotel di Jogja dengan Smart FM, kita bisa sama-sama saling
membangkitkan kembali gregetnya wisatawan ya buat datang ke Jogja dan tetap stay di hotel di Jogja juga gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ayu, dan salam untuk rekan-rekan L Hotel ya yang hadir di siang hari ini, dan juga semua listener. Sebelum kita lanjut dan ngobrol-ngobrol bareng rekan-rekan lainnya ini yang sudah hadir, kita harus break terlebih dahulu. Jadi stay tune terus ya sampai nanti. Oke. Selamat siang Mas Towil. Selamat siang, kita bertiga sekarang hadir. Halo Mas Towil. Bisa geser nggak sih? Tombol mute-nya Mas. Nun sewu. Mic-nya. Mic-nya ya. Dia masih mati mic-nya. Oke, Ya, siap. Kita masuk ya Mas habis ini. Oke, siap. Kemudian nanti setelah Mas Towil ada Pak Ayodya. Pak Ayodya, setelah Pak Ayodya nanti ada Mbak Restu. Oke, kita on air ya Mas Towil. Oke, siap. Iya, smart listeners, kita ketemu sekarang bertiga dalam satu frame.
Selamat siang. Selamat siang, smart listener. Ramai ya. Ini Selamat terjadi siang. sangat langka sekali momen penyiar bisa siaran bareng gitu. Karena biasanya ketika kita siaran, yang satu datang, yang satu pulang. Atau yang satu libur gitu ya. Iya, sebenarnya kurang satu, saya malah harus salam-salam ke Mbak Diah juga ya, yang hari ini mungkin di kesempatannya belum ketemu jamnya karena memang harus kuliah. So, kita berempat sebenarnya formasinya. Ini ada Mbak Ica, ada saya, Mbak Aya. Iya, selamat siang Mas Towil. Kemarin kita udah cecetan ya Mas ya? Talk show-nya sama saya. Oh iya. Talk show-nya sama saya. Oke, kita sekarang dengan Mas Towil dan saya mau ngobrol-ngobrol. Kalau sebenarnya ngomong sama Mas Towil itu sudah levelnya tuh udah bukan sering lagi, tapi udah kayak dolan. Nah, ya benar. Jadi waktu mungkin di acara-acara sebelumnya yang diundang ketemu ya? Mas Towil. Nanti terus talk show apa? Mas Towil Mas juga. Towil lagi. Bahkan kita dolannya pun Mas Towil. Oke, tapi kalau di batasan Smart FM mungkin ya, Mas Towil ya. Kita sudah 5 tahun mengudara, Mas Towil. Dari sudut pandang, ini langsung tak bahas aja deh. Dari sudut pandang teman-teman ontel dengan adanya Smart FM, atau kalau secara umum mungkin teman-teman pelaku di pariwisata mungkin ya, atau pelestari budaya, itu seperti apa sih kami hadirnya 5 tahun ini, Mas Towil? Wow, ini 5 tahun sudah menjangkau sebuah lintas generasi, karena apapun diberikan ruang dan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi sebuah kegiatan-kegiatan kami ini luar biasa bagus banget. Jadi ini menembus semua ini, artinya bahwa itu efeknya luar biasa. Jadi informasi ini sampai ke telinga dan sampai menuju ke apa yang kita tuju, artinya bahwa pas banget. 5 tahun saya yakin Smart FM lebih mengedepankan sebuah networking yang tidak hanya networking, tapi punya suatu kekuatan dan budidaya dari kearifan lokal sendiri untuk disampaikan kepada khalayak umum. Ini top banget ya. Oke, Mas Towil, kalau manfaat dari Smart FM nih Mas, kami juga harus berefleksi begitu, terutama hadirnya kami di Jogja di Smart FM itu seperti apa sih manfaatnya sebenarnya? Terasakah begitu dengan hadirnya kami di tengah misalnya teman-teman pelaku pariwisata, teman-teman pelestari budaya, kalau mau lebih khusus lagi mungkin Mas Towil dengan teman-teman ontelnya yang kita bahas kemarin minggu di Smart Community. Terima kasih Mbak hubungkan kami begitu. Seperti apa Mas Towil? Ya jadi ini sebuah benang merahnya. Jadi ini menyampaikan dikasih ruang bahwa kita menyampaikan kegiatan-kegiatan kami yang punya visi ke depan untuk kebersamaan dengan secara umum, bahwa ya tentang lingkungan ini perlu kita jaga, kemudian keserasian dalam seni budaya, kultur budaya sendiri, dan keunikan Jogja yang memang harus disampaikan kepada lintas generasi. Dan kemudian juga sebagai refleksi diri bahwa ini perlu kita jaga bersama, ini perlu kita kembangkan, ini perlu kita sampaikan, karena Yogyakarta tidak hanya yang datang itu tidak hanya masyarakat Jogja, tapi ini udah masyarakat Indonesia, bahkan dunia pasti. Walaupun dunia sekarang masih keterbatasan dengan pandemi ini, tetapi masyarakat Indonesia juga banyak sekali yang tinggal di Yogyakarta, dan yang tinggal dari beberapa negara yang ada di Yogyakarta ya luar biasa banyak sekali. Artinya bahwa ini penting sekali, ini perlu disampaikan lagi, bahwa ini perlu dilestarikan, perlu dikembangkan lagi. Dengan adanya sebuah informasi networking ini adalah kunci dari sebuah keberhasilan ke jenjang berikutnya, ke masa depan itu sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Mas Towil, terakhir, kita perlu dievaluasi loh, kan kita masih kecil ya, masih dedek-dedek 5 tahun. Jadi biasanya 5 tahun tuh udah bisa jalan. Bisa ngomong. Jalan? Playgroup kan biasanya. Oh iya. Mohon maaf, saya belum punya anak, jadi saya belum tahu 5 tahun tuh usia perkembangannya apa. Nah, Mas Towil, evaluasi atau masukan buat kami dong, Mas Towil, di 5 tahun ini? 5 tahun. Ini 5 tahun sama dengan udah kayak 50 tahun menurutku. Waduh, iya. Ini jeli banget. Jadi sudah senior ya Mas ya? Sudah senior.
saya malah belajar dari 5 tahun ini, karena kok sulit banget dengan membentuk sebuah kearifan lokal itu sendiri, dan membentuk sebuah orang-orang di dalamnya tidak sembarangan orang untuk memberikan sebuah pengertian atau sebuah ide-ide itu diajak, dilibatkan, kemudian disinergikan, itu luar biasa. Ini artinya bahwa memberikan sebuah ruang kepada para senior-senior kita bahwa inilah Yogyakarta dengan disiplin ilmu, kemudian disiplin pengalaman, disiplin para pelaku-pelaku sendiri, ini luar biasa. Ini bahwa tidak hanya 5 tahun umumnya, sudah mencapai ke jenjang-jenjang berikutnya. 5 tahun dalam artian ini memang kalau dihitung hanya 5 tahun, tetapi ini sudah kayak 50 tahun loh ini Smart FM itu. Begitu smart gitu, smart gitu ya. Smart itu zaman lekat dulu. Ya, penyiarnya juga, jadi friendly semua. Ya, penyiarnya tapi tidak di usia 50 tahun, mohon maaf. Kami di seperempat abad. Abad, tapi ilmunya juga memadai. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Baik, Mas Tawil, terima kasih nggih. Oke. Semoga bisa terus melestarikan budaya dan kearifan lokalnya, begitu. Karena seperti di talk show kita minggu lalu adalah siapa lagi kalau bukan kita. Betul. Kalau kita mau atau sukanya sama sepeda ontel, ya sudah, kita berarti yang mengerjakan sektor itu. Kalau kita misal sukanya apa ya, Jogja itu apa sih? Gudeg misalnya. Kulineran. Ya kita melestarikannya di sektor gudeg begitu. Dan itu yang saya dapat kemarin sih minggu bersama Mas Tawil. Thank you so much, Mas Tawil. Terima kasih Mas Tawil. Salam buat Nanti kita sepedaan lagi ya. Iya Mas, amin. Baik, itu tadi Mas Tawil yang sudah ngobrol dengan kita. Jadi termasuk perwakilan dari teman-teman komunitas juga, bahwa akhirnya sering datang juga ke kita di hari Minggu. Biasanya yang berhubungan oleh Mbak Aya yang sebagai PIC. Pengurus Independent Community. Bikin singkatan sendiri. Iya loh Mas Tawil, kalau punya komunitas nanti langsung hubungin saya aja. Langsung. Ada. Oke, terima kasih Mas Tawil. Kita beralih ya, teman-teman ya. Setelah ini juga kalau di jadwal itu ada hari Sabtu. Nah, ini biasanya Mbak Aya nih tugasnya. Oke, silakan. baik. Kita sapa dulu, di sini sudah ada Mas Ayodya Narutama SPSI selaku manajer operasional CMT. Halo Mas Ayodya, selamat siang. Selamat siang Mbak Aya dan Mbak. Oke, baik. Mas Ayodya di sini saya masuk? Iya, udah masuk. Di sini kita bertiga ya Mas ya. Ada Mas Victo, ada juga Mbak Ica. Selamat siang Mas Ayod. Yang tengah saya belum pernah ketemu siapa nih. Panggilan kesayangan sendiri ya. Panggilannya seperti itu biar akrab. Baik. Baik, Mas Ayodya, selama kita talk show ya Mas ya, kita kan selalu membahas tentang bahwa psikologi ini, pembelajaran terkait dengan psikologi ini kan nggak hanya dibutuhkan untuk teman-teman yang mungkin sakit psikisnya gitu, atau dalam tanda kutip sakit jiwa gitu, tapi sebenarnya semua orang tuh membutuhkan kan ya Mas ya. Oke, baik. Selama 5 tahun Smart FM mengudara di Yogyakarta ini Mas, selama kita bekerja sama, apa sih sebenarnya yang bisa didapetin dari teman-teman CMT untuk gabung bareng kita gitu Mas? Ya, yang pertama saya mewakili Biro Psikologi CMT mengucapkan selamat ulang tahun buat Sonora FM dan juga Smart FM Group. Di mana setiap hari Sabtu itu saya sering ketemunya sama Mbak Aya sama Mbak Ica. Oke. Saya belum ya. Oke, mohon maaf Mas. Boleh itu Mas, yang tengah kapan nanti ganti shift sama Mbak Aya atau Mbak Ica? Saya jadwalkan nanti Mas. Ya, kalau saya dan juga teman-teman psikolog di Biro Psikologi CMT memang berterima kasih atas kerjasamanya dari Smart FM. Karena dengan adanya sesi pojok psikologi atau psikolog menjawab itu, kita jadi bisa memasyarakatkan ilmu psikologi. Nih Mbak Ica sama Mbak Aya. Oke, baik. Jadi kalau biasanya psikologi itu dikiranya hanya untuk orang stres, ternyata bisa bermanfaat untuk segala segmen. Salah satunya segmen pemuda ya, pemuda atau remaja
yang itu menjadi segmennya dari Smart FM. Begitu. Oke, baik. Berarti memang ini juga sangat bermanfaat sekali untuk teman-teman yang pelaku bisnis begitu ya, Mas ya? Ya, kalau dari sisi bisnisnya iya, karena dengan kami digandeng Smart FM, otomatis kami juga mendapatkan manfaat, jadi lebih dikenal oleh masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya. Itu Mbak Aya dan juga Mbak Ica. Ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Ayod ya. Salam buat teman-teman CMT yang lainnya. Terima kasih, sukses selalu untuk Smart FM dan juga Mas Limawan tadi kayaknya ada tuh ngumpet ya, Mas Limawan. Oke, Ya, terima kasih Mas Ayod. Oke. Sukses Selamat selalu. siang, Mas. Baik, kita lanjut ke berikutnya ini. Sebelum kita break ya. Ya, nanti. sebelum kita break, kita ke Mbak Sekar. Ini dari yang dulu Ica kayaknya pernah talk show ya bareng ya. Kita sapa aja dulu. Webinar. Oke. Mbak Sekar. Selamat siang. Oh, Mbak Restu, selamat siang. Dari The Atrium Hotel and Resort. Ya, selamat siang, Mas. Oke, halo Mbak Halo, Restu. selamat siang, Maaf Mas sinyalnya Victor. ya, saya. Halo, rekan Ica, Selamat. silakan. Ya. Oke, Mbak Restu apa kabar? Baik banget, Mbak Ica. Jadi selamat siang, Mas Victor, Mbak Ica, sama Mbak Aya. Gimana kabarnya? Ya, Mbak Restu. Ini genap 5 tahun kami hadir ya di Yogyakarta. Smart FM tentunya juga sudah dikenal dengan masyarakat Jogja khususnya seperti itu. Iya. Dengan adanya kami di Yogyakarta ini apa sih yang sudah dirasakan gitu Mbak, khususnya oleh rekan-rekan dari The Atrium Hotel and Resort sendiri? Ya, pertama-tama saya Restu mewakili dari The Atrium Hotel and Resort Yogyakarta mengucapkan selamat ulang tahun untuk Smart FM yang kelima dan Smart FM Network nanti di tanggal 20 Mei. Semoga tetap mengudara, selalu sukses, jaya selalu, dan selalu memberikan program-program yang selalu inspiratif dan tentunya selalu mengedukasi kita dan masyarakat sekitar untuk selalu 5M. Jadi selalu mengingatkan kita untuk mengedukasi bahwa sekarang itu masa pandemi, kita harus selalu berjaga-jaga walaupun istilahnya kita sekarang sehat, belum tentu nanti di sekitaran kita masih banyak hal-hal yang bisa kita temui karena yang kita hadapin ini nggak kelihatan ya. Jadi Smart FM pastinya selalu mengedukasi kita, mengingatkan kita selalu mewajibkan 5M, yaitu masker, cuci tangan, wajib mengurangi mobilitas, kerumunan, dan selalu cek kesehatan juga gitu. Jadi top banget untuk Smart FM dan Smart Listener juga. Kami harapkan kami sebagai pelaku wisata bisa selalu bersinergi dan kerjasama tentunya, apalagi di masa pandemi ini Smart FM selalu membantu kita untuk menginfokan program-program apa saja nih yang ada di hotel atau sekitaran kita, itu selalu support sama kita juga gitu. Baik, terima kasih Mbak Restu. Sukses selalu, sehat ya Mas Victor, Mbak Ica dan Mbak Aya. Salam untuk rekan-rekan di sana ya. Thank you, makasih. Baik. Oke, baik. Kita ke Nah ini, tadi ada kalangan bisnis udah, betul. komunitas udah, Perhotelan udah, pengusaha udah, yang expert udah. Betul. Sekarang kita sapa musisi dong. Betul. Tiap hari kan Ada kita, siapa ini tiap hari kira-kira? kita masang lagu nih. Iya. Masa musisi nggak ada perwakilan? Oh iya benar. Saya mau sapa Mas Adit dari Jikustik nih. Waduh, Mas Adit. Halo. Halo Mas. Halo, selamat siang. Oke, satu lagu Mas. Enggak ya? Oke, Mas. Harapannya sehat-sehat ya, semoga ya Mas Adit ya. Amin, amin. Semoga Ini semuanya tidak- sehat juga di situ ya. Tidak sedang lockdown kan ini? Saya sih bukan lockdown, cuma ya sekarang musisi kayak begini ya, sudah hampir setahun lebih ya, hampir 2 tahun. Ada sih online gitu manggung, tapi Oke. kalau tidak ada ya berarti ya cuma di rumah
Dan posisi saya juga ini, saya baru duduk di meja makan sambil nungguin cucian saya kering. Oke, siap. Saya lebih penasaran isi kulkasnya, Mas. Salmok ya, Mas. Posisi lah. Mas, 5 tahun nih kita sebagai media, radio ya terutama ya, di Smart FM begitu. Ya. Melihat kami seperti apa, Mas Adit? Beberapa kali juga kita sering, ya of course, kita putarkan lagu-lagu Jikustik juga. 5 tahun seperti apa, Mas Adit? Mungkin mewakili teman-teman di Jikustik ya. Terima kasih yang selama ini sudah disupport oleh Sonora dan Smart FM ya. Dan selamat sekali lagi sudah 5 tahun ya mengudara ini ya. Untuk Smartnya ya. Dan kita tuh memang senang sekali ya, karena memang sangat mudah untuk mendapatkan support melalui Smart dan Sonora ini ya terutama. Jadi kalaupun kita keluar rilis single baru, yang lain masih pakai babi bu ABCD, sementara Smart dan Sonora bisa langsung minta tolong dong, saya mau promo seperti ini, bla bla bla, dan mereka juga sangat support. Dan beberapa kali kita juga mengisi acara yang waktu itu Smart lakukan, baik dari saya sendiri pribadi dari Jikustik maupun dari saya sendiri pribadi waktu itu pernah. Tapi saya lupa ya tahun berapa itu ada acara anak-anak juga yang support juga, salah satu adalah Sonora ya waktu itu kalau nggak salah ya, itu Sonora. Terus yang kemarin juga kebetulan saya juga aktif di pengurus besar Electronic Sport Indonesia. Sekali lagi kemarin itu atas nama Sonora atau Smart saya agak lupa, mohon maaf kalau salah. Itu juga support untuk sebagai media yang menyiarkannya begitu ya, untuk promonya begitu ya, untuk menjaring atlet-atlet elektronik sport di DIY di Jogja terutama kan begitu. Jadi sekali lagi terima kasih dan semoga kedepannya juga semakin sukses dan stay humble dan itu mungkin yang paling disuka dari teman-teman musisi ya. Itu jadi helping hand-nya itu benar-benar seperti saya dengan Anda, dah gitu aja, bukan instansi itu instansi seperti itu. Harapan untuk kami, Mas Adit? Lebih banyak muter lagu Jikustik mungkin ya. Biasa. Sekarang kan sudah jelas tuh, saya nggak ngerti deh. Saya baru beberapa kali mau ngobrol dengan Mas Benny juga, masalah belum tuntas saya ngobrol dengan dia yang masalah royalti itu loh. Jadi radio ternyata harus bayar royalti bla bla bla, itu saya juga belum ngerti gimana ya, karena masih digodok terus kan. Ternyata demikian. Tapi aman kalau Jikustik, kita kan di Jogja. Oh iya gitu. Iya. Ini adalah keuntungan geografis ya. Oke, ke depan Mas Adit kan perlu evaluasi juga, apa yang perlu kami benahi, apa yang perlu kami improve mungkin? Mungkin kalau yang sangat besar ya, itu coba studionya tuh pindah ke lantai 1 gitu loh, jadi supaya nggak naik. Oh siap. Oke, baik. Tapi itu saya sangat suka terutama dengan mobile van-nya itu yang bisa kemana-mana, dan itu sangat beberapa kali kita waktu itu main di depan Gramedia itu ya, acara pagi itu ya. Nah itu sangat, yang menurut saya begitulah, radio harus mendekatkan diri kepada masyarakat. Masyarakatnya nggak mau dengerin, nggak mau ini ya, kita datengin ke mereka ya. Dengarkanlah kami gitu kan, karena memang di situ isinya info semua kok kalau dari Smart, makanya namanya Smart kan gitu. Betul. Ini filosofi justru datang dari musisi ya. Ya tadi di awal udah ada perusahaan kan, teman-teman dari corporate juga menjelaskan, ternyata Mas Adit juga jangan-jangan mau siaran juga di sini kali ya. Terima kasih, saya bukan penyiar, nanti malah kagok saya ngomongnya cuma dead air terus gitu. Suara itu bukan dead air, silence modal suara udah suara ada masuk gitu ya. Suara masuk lah. Bisa nanti tinggal dipoles-poles sedikit. Oke, thank you Mas Adit. Ya, terima kasih sama-sama, sekali lagi selamat buat Smart dan ya. kami ucapkan Jikustik sukses terus ya. Amin, terima kasih. Sukses juga buat Sonora dan Smart ya. Terima kasih. Album udah ada rencana, album single? Sebenarnya ada, tetapi kami masih sedikit, mungkin kami juga akan banyak bertanya ke teman-teman media dan juga Jikustikan, is it wise gitu, apakah benar-benar bijaksana untuk kami mengeluarkan single di masa seperti ini. Jadi kami masih bingung, karena nanti kami keluar single juga kalau tidak terlalu diperhatikan juga untuk apa, kan sayang lagunya kan begitu. Jadi saya nggak ngerti kondisi masyarakat sekarang baru seperti apa, apakah baru butuh bahagia atau memang baru cukup stres atau baru pada nunggu vaksinasi atau bagaimana? Oke.
Oke. Mas Adit kalau butuh model video klip kami bersedia loh ya. Boleh. Ini ya kayak ada celah masuk. Kayak Dikit, itu kayak gitu tuh. Ala itu benernya tuh gitu. Jadi lebih nyaman kita ngobrol sama dengan sesama manusia gitu ya, bukan dengan yang tadi bilang instansi itu agak ribet nantinya. Iya betul. Nomor WhatsApp habis ini Mas saya kirim. Thank you Mas Adit, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Selalu. Terima kasih Mas Adit. Amin. Terima kasih. Sehat selalu. Baik, thank you so much. Dan itu tadi ya teman-teman ya. Betul. Tadi ada banyak sekali yang akhirnya bergabung dengan kita. Yang Terus juga sharing. Betul. Dan juga sekaligus mewakili ini ya dari para instansi-instansi dan Betul. juga UMKM dan lain-lain. Karena memang kalau diundang semuanya nggak cukup juga waktunya. Betul. Gitu. Jadi lebih mungkin tadi sudah ada perwakilan dari komunitas juga, ada dari expert juga yang sering sharing, UMKM juga. Jadi memang lengkap ya, sudah ya. Termasuk teman-teman dari network. Kita juga nggak boleh lupa ada teman-teman yang perlu kita sapa, yang kita sering bersinergi juga. Kalau lagi ada event barengan, misalnya Ramadan, kan ngerjain insert juga tuh. Iya benar. Kita saling ketemu, kolaborasi, kirim-kirim suara, mungkin belum bisa ketemu barengan, tapi di satu project bisa saling ketemu. Iya. Dan juga ini karena udah masuk di penghujung juga ya. Betul, terima kasih. Kalau dari penyiar harapannya tetap keren lah Smart FM ya, luar biasa. Dan tentunya jadi radio bisnis nomor 1 di Yogyakarta. Luar biasa. Iya. Oke. Apa lagi nih? Jadi kita pamit. Dan Ica, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Untuk yang menjalankan tentunya masih akan hadir program-program kami, program-program terbaik kami yang selalu menginspirasi semua listener di Yogyakarta khususnya sampai nanti pukul 11 malam. Dan masih akan di tahun-tahun berikutnya kita akan mengudara menemani dari inspirasi dan bisnis di Yogyakarta. Stay tune untuk ulang tahun Smart FM Network nanti di tanggal 20 Mei 2021. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas untuk Smart Listener semua. Dadah. Bye-bye. Dadah.